Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sahabat-sahabat semua? Hari ini saya akan bicara tentang 7 manfaat bergabung dengan komunitas. Teman-teman sekalian, kita tentu mengetahui bahwa saat ini di Indonesia berkembang begitu banyak komunitas-komunitas. Ada yang berbasis hobi, ada yang berbasis minat, ada yang berbasis profesi dan lain-lain. Seperti ungkapan yang mengatakan bahwa manusia bukan sekedar makhluk individu tetapi juga makhluk sosial, adalah sebuah fitrah manusia untuk berhubungan satu dengan yang lain. Karena manusia juga adalah makhluk yang membutuhkan individu-individu yang lain. Maka kemunculan komunitas adalah sebuah keniscayaan. Pertanyaannya adalah, bagi kita semua, terutama Anda generasi milenial, generasi Z, apa sih pentingnya kita bergabung dengan komunitas? Setidak-tidaknya ada 7 manfaat yang bisa kita raih apabila kita bergabung dengan sebuah komunitas. Yang pertama adalah bergabung dengan komunitas bisa meningkatkan solidaritas dan jiwa sosial kita. Para netizen semua, mungkin dalam satu komunitas di mana kita bergabung di dalamnya ada banyak orang dengan berbagai latar belakang, berbagai profesi, mungkin etnis yang berbeda, minat dan bakat yang berbeda dan lain-lain. Bergabung dalam komunitas, saling mengisi, dan tumbuhlah apa yang disebut dengan solidaritas. Jadi kalau kita sudah berkawan lama dengan kelompok kita, biasanya timbul apa yang disebut dengan solidaritas sosial. Kalau di militer itu istilahnya yang digunakan adalah jiwa korsa. Nah, jiwa korsa ini adalah penting dalam satu komunitas. Dan tidak hanya itu, kalau kita bergabung dengan komunitas, maka kita muncul perasaan kepedulian sosial, kepekaan sosial, saling membantu satu sama lain. Kalau ada yang kesulitan, ada yang kena musibah dan lain-lain, tentu kita akan peduli secara sosial. Nah, ini manfaatnya. Kalau kita tidak pernah bergabung dengan komunitas, maka kita tidak memiliki kurang memiliki perasaan atau kepekaan, kepedulian sosial seperti ini. Jadi dengan bergabung dengan komunitas, maka tumbuhlah solidaritas sosial, kepekaan sosial, kepedulian sosial kita. Berbagi suka dan duka dengan anggota-anggota komunitas yang lain. Itu satu. Yang kedua, para netizen semua, dengan bergabung dengan komunitas, maka kita akan bisa mengembangkan hobi dan bakat. Nah, ini penting. Jadi kalau kita lihat berbagai komunitas yang ada sekarang ini, ada yang misalnya didasarkan pada hobi, ada yang sama-sama hobi melukis, ada hobi mancing, punya kegemaran menulis misalnya. Nah, mereka bergabung, ada jadi komunitas memancing, komunitas bersepeda misalnya goes. Nah, kebetulan di tempat saya bergabung juga di komunitas yang sama-sama senang berolahraga bersepeda di pagi hari, khususnya di hari Sabtu dan hari Minggu. Nah, ada orang yang misalnya sama-sama hobi bertani, gabung dia. Hobi desain grafis, bergabung. Ada yang suka berbisnis, wirausaha, gabung jadi satu. Pecinta alam, suka otomotif dan sebagainya. Nah, yang penting kita gabung dengan komunitas yang bermanfaat tentu saja. Jangan bergabung dengan komunitas yang tidak ada manfaatnya, bahkan merugikan diri kita sendiri. Kalau kita betul-betul kita kembangkan hobi dan bakat kita ini dengan sesama komunitas kita, maka sesuatu yang tadinya mungkin hanya berupa kesenangan mungkin bisa dikembangkan nanti menjadi profesi, bahkan bisa menghasilkan uang.
Yang ketiga, bergabung dengan komunitas itu juga bisa menambah teman, menambah relasi, dan membangun networking. Ada pepatah yang mengatakan teman yang banyak masih terasa kurang. Musuh satu sudah lebih dari cukup. Nah, ini pepatah ini memang benar bahwa memperbanyak teman itu lebih baik daripada mencari musuh. Jadi musuh satu itu sudah terlalu banyak. Banyak teman masih terasa kurang. Dengan bergabung dengan komunitas, maka kita menambah teman, menambah relasi, menambah networking. Relasi penting karena ketika kita masuk dalam komunitas, kita bergabung dengan orang-orang dari berbagai latar belakang dan lain-lain. Nah, ini mungkin kedepannya akan berkembang menjadi networking, jaringan, relasi. Bahkan kalau orang yang suka berbisnis, ini penting sekali. Tetapi ada satu hal yang ingin saya ingatkan kepada kita semua. Janganlah niatkan kita bergabung itu semata-mata karena kepentingan sesaat, kepentingan material. Nah, ini kurang baik juga. Jadi guys, kalau hubungan yang kita bangun dengan orang lain dasarnya adalah kepentingan sesaat, kepentingan material, maka yakinlah bahwa hubungan itu tidak akan langgeng, tidak akan bertahan lama. Maka dalam satu relasi dengan orang lain, dalam satu komunitas, bangunlah relasi yang didasari oleh ketulusan atau keikhlasan. Yang keempat, manfaat kita bergabung dengan komunitas adalah kita bisa berbagi ide, berbagi pengalaman, dan berbagi inspirasi sukses. Saudara sekalian, dalam komunitas kita bertemu dengan beragam orang, dengan beragam ide, beragam pengalaman. Maka kadang-kadang ide yang brilian, ide yang bagus, itu mungkin tidak muncul dari kita. Bisa muncul dari anggota komunitas yang lain. Dan kemudian dibagi dengan kita. Dan ini akan menginspirasi kita untuk berkreasi, melakukan inovasi yang baru, dan sebagainya. Lalu berbagi pengalaman juga, ini penting. Pengalaman bisa pengalaman sukses, bisa juga pengalaman gagal. Kalau pengalaman sukses atau success story tentu bisa menjadi pelajaran penting yang bisa diduplikasi, yang bisa ditiru oleh anggota komunitas yang lain agar memiliki kesuksesan yang sama. Tetapi kalau pengalaman gagal, pengalaman tidak sukses, itu juga bisa diambil pelajaran sehingga tidak akan diulangi oleh anggota komunitas yang lain. Maka dengan bergabung dalam komunitas, kita bisa berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, berbagi ide yang bisa memperkaya wawasan kita, memperkaya pengetahuan dan skill kita, pengalaman, belajar dari pengalaman orang lain sehingga bisa menjadi inspirasi kita untuk bisa lebih sukses di masa depan. Manfaat kelima dari bergabung dengan sebuah komunitas adalah meningkatkan kemampuan kerjasama dalam tim. Teman-teman sekalian, tidak jarang dalam satu komunitas kita memiliki proyek yang dikerjakan bersama-sama. Proyek ini tidak akan selesai kalau dikerjakan oleh individu-individu tertentu saja. Maka perlu tim yang kompak. Maka di sini kita belajar bagaimana bekerja sama dalam tim yang kompak, yang solid. Dan itu tentu bukan persoalan yang mudah. Maka dengan bergabung di dalam satu komunitas, kita belajar bagaimana berbagi tugas. Kita belajar membuat keputusan yang melibatkan orang banyak dan sebagainya. Yang keenam, sobat-sobat sekalian, keuntungan atau manfaat kita bergabung dengan komunitas adalah kita bisa meningkatkan kemampuan komunikasi kita.
Di dalam komunitas kita bertemu dengan orang lain, menjalin komunikasi. Komunikasi adalah kunci, salah satu kunci sukses. Nah, kalau kita salah dalam berkomunikasi atau komunikasi kita disalahpahami oleh orang lain, maka hubungan antar satu anggota komunitas dengan komunitas yang lain tentu tidak harmonis. Nah, oleh karena itu berkomunikasi ini perlu seni. Bagaimana kita meyakinkan orang lain, bagaimana kita mempersuasi, bagaimana kita menegosiasi, bagaimana kita memilih kalimat yang tepat, kata yang tepat, sehingga orang tidak tersinggung, sehingga mudah difahami dan sebagainya. Kita belajar di sini dalam komunitas. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah bergabung dengan satu komunitas, menambah poin penting ya, bagi kita untuk kurikulum vitae dan portofolio kita. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita bergabung dengan komunitas, kita akan memiliki sejumlah pengetahuan, pengalaman, skill. Seperti tadi ada skill komunikasi, skill bekerja sama dalam tim yang baik, yang kompak, yang solid dan sebagainya. Nah, ini apalagi kalau kemudian nanti menghasilkan satu karya, satu prestasi dan sebagainya komunitas itu, maka ini akan menjadi poin penting untuk menambah list dalam kurikulum vitae kita. Bukti-bukti pengalaman kita dalam satu komunitas bisa menjadi portofolio, bahan portofolio. Dan ini penting ketika kita misalnya mulai berkarir, melamar kerja, mengembangkan profesi kita, maka ini penting, ini akan menjadi pertimbangan user atau pengguna dari keahlian atau pengetahuan kita. Itulah 7 hal penting atau manfaat yang bisa kita peroleh ketika kita bergabung dengan komunitas. Maka teman-teman sekalian, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, bergabunglah dengan komunitas, tetapi pilihlah komunitas yang bermanfaat, yang membawa kemajuan bagi kita, dan bukan komunitas yang justru mengajak kita kepada kemunduran atau kehidupan yang jumud atau statis. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.